Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Wahyu semua berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Kami doakan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan juga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sebelum saya membacakan salah satu narasi terkait tema kita, saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kabar baik. Bagaimana, Bung Wahyu? Alhamdulillah. Bang Rocky, kita ini akan ngobrol santai terkait ada dua perintah, yang satu dari kepala negara, satunya dari kepala partai politik, yang satunya ngajak retret, yang satunya menolak, gitu kan. Jadi tema kita terkait dilantik Prabowo tapi diminta tunda retret Megawati, ikut perintah siapa? Nah, ini ada berita dari Kompas tanggal 21 Februari 2025 dengan judul Daftar Kepala Daerah dari PDIP yang tunda retret di Magelang dan apa dampaknya. Jadi keputusan sejumlah kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret di Magelang, Jawa Tengah telah menjadi perhatian publik. Dari total 961 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari 2025 di Istana Presiden, sebanyak 481 kepala daerah dijadwalkan menghadiri retret. Nah, dari berita ini kurang lebih ada 21 kepala daerah beserta wakilnya yang itu dinyatakan mereka itu adalah kepala daerah dari PDIP. Nah, jadi keputusan sejumlah kepala daerah dari PDIP ini menunda keikutsertaan dalam retret di Magelang terjadi di tengah isu yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, karena pada hari Kamis atau kemarin malam Hasto resmi ditahan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, atas dugaan keterlibatan dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dan kasus peringatan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku. Nah, ini apa tanggapan Bang Rocky dengan pasti kepala daerah dan wakilnya ini pada bingung, Bang Rocky. Ini presidennya minta ikut retret, tapi ketua umum dari PDIP Megawati melarang dan mengancam juga mungkin kalau ikut. Nah, ancamannya apa? Gimana Bang Rocky tanggapannya? Baik, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa, sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wah. Nah, ini kabar yang kurang menggembirakan bagi kita semua. Ada kepala daerah sudah dilantik, yang melantik Ya, presiden, ya. kemudian mau diadakan retret ataupun pembekalan lah kalau kita bahasa kita umumnya itu. Tetapi dari pimpinan partai politik meminta tidak ikut retret atau menunda untuk agenda retret itu. Nah, ini para kepala daerah yang sudah dilantik tadi jadi kebingungan. Hmm. Memang ada yang memutuskan lanjut, ada yang memutuskan takut juga ini kalau nggak mengikuti perintah dari partai mungkin akan ada masalah berikutnya. Dan kalau Ya. dia ikut perintah partai, mungkin ada masalah dengan presiden berikutnya gitu. Jadi ini dilema bagi para kepala daerah. Tadi makanya saya bilang ada dua perintah bagi kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo, namun diminta tunda retret oleh Megawati, Ketua Partai Umum PDIP Perjuangan. Nah ini kalau kita analisis cukup menarik fakta di sini. Saya coba mengukur dari apa sudut pandang leadership ya. Jadi satu, leadership Prabowo sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara sedang diuji. Hmm. Apakah lebih sakti atau lebih berpengaruh atau tidak gitu. Hmm. Yang kedua, itu mulai terbukti dengan sikap para kepala daerah yang baru saja dilantik mau menuruti perintahnya atau mengikuti perintah yang lain. Itu satu ujian buat presiden kita dari segi leadershipnya. Kedua, Ya. dari sisi ketua umum partai yang ingin menguji juga loyalitas kadernya, apakah masih menuruti perintahnya
dan menganggapnya para kepala daerah itu tetap sebagai petugas partainya, atau ada kepala Iya, daerah yang sudah menyadari bahwa loyalitasnya ini bukan lagi kepada ketua partai, tetapi juga sudah kepada panggilan tugas kepada bangsa, iya, negara maupun yang dipimpin oleh kepala negara. Nah, ini kita bisa lihat pecah lah apa kesadaran pemimpin-pemimpin yang baru dilantik ini. Ada yang ikut, ada yang takut. Nah, gitu ke posisinya ya. Tiga, kita bisa mengukur dari dua sikap kepala ketua partai maupun kepala negara iya. tadi, kita bisa melihat sikap ketiga dari para kepala daerah ini nampak memang belum menyadari betul mereka itu dipilih oleh rakyat untuk bekerja untuk rakyat atau bekerja untuk presiden atau bekerja untuk ketua Hmm, partainya. Nah, ini yang saya lihat ada tidak jelas sikapnya di situ. Jadi di sini kita juga melihat bahwa eh, negeri ini krisis hmm, pemimpin yang pro rakyat, krisis pemimpin yang melayani rakyat, krisis pemimpin sebagai seorang pamong yang sebagai pengomong rakyat atau dia mengasuh rakyatnya. Di situ nampak krisis sekali. Kenapa? Kalau sebagai presiden dia menjalankan fungsi pemerintahan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, wajar. Dia melantik kemudian ingin melakukan pembekalan. Walaupun dia diuji leadershipnya sekuat apa, karena ada juga kepala daerah yang ternyata setelah dilantik memutuskan tidak ikut perintahnya dengan menunda. Itu kalau hmm, menurut kacamata pemerintahan mestinya harus ada teguran ataupun ada koreksi. hmm, Tidak boleh ada satu perintah dari kepala negara dia ada eh, bahasanya itu kebijakan lain atau tindakan lain. Nah, itu yang belum disadari. Dengan itu menurut saya pembekalan itu jadi begitu penting karena nampaknya komando dari kepala negara ke bawahnya belum tegak lurus. Bahkan masih ada yang iya, mengatakan tetap tegak lurus kepada ketua partai. Ini menurut saya politisi yang tidak menyadari betul tugasnya sebagai seorang pemimpin. Kapan dia hmm, harus tegak lurus kepada partai, kapan terhadap negara gitu. Jadi yang ketiga tadi memang kita bisa mengukur bahwa kita krisis leadership di negeri ini. Jadi tidak bisa membedakan mana tugas negara, mana tugas partai, mana tugas personal individu tertentu. Jadi ini menurut saya kita betul-betul eh, hasil pemilu yang begitu mahal biayanya mendapatkan para pemimpin-pemimpin baik pemimpin daerah yang kualitasnya belum memahami panggilan tugasnya, belum memahami dan menghayati posisinya sebagai pelayan rakyat, belum hmm, memahami posisi dia sebagai leader bagi pemerintahan daerah. Dan yang paling penting, saya melihat kalau dia masih loyal kepada, tegak lurus kepada pimpinan partai, maka pada dasarnya dia belum siap bekerja untuk rakyat dan negara ini. Tapi dia masih siap bekerja untuk pimpinan partai. Jadi ini menurut saya catatan saya buat kepala daerah yang menyatakan sikap begitu itu catatan buruk itu. Dia belum hmm, memahami betul tugasnya kepada rakyat, tugasnya kepada negara. Dia masih menganggap dirinya itu menjalani tugaskan kepada partai. Saya pikir ini juga kesadaran partai juga belum tumbuh bahwa partai itu mencalonkan, mengantarkan kepala daerah untuk menduduki jabatan politik tertentu atas panggilan negara. Maka setelah dia menang, maka dia harus diserahkan kepada negara untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan jangan diintervensi gitu posisinya. Jadi bukan lagi petugas partai. Ini menurut saya tadi saya bilang leadership kita di negeri ini para pemimpin politisi sekuler ini parah ataupun lemah gitu. Jadi ini apa saya pikir koreksi buat semua bahwa memang ada persoalan serius dari para sikap yang diambil para politisi sekuler kita yang sudah menjadi pemimpin, baik pemimpin kepala daerah maupun pemimpin partai maupun pemimpin-pemimpin yang lain. Saya pikir ini perlu kesadaran baru lah. Jadi jangan sampai membingungkan rakyatnya, kemudian mereka sibuk dengan kepentingan-kepentingan partai, kepentingan politik, kepentingan yang lain, sementara rakyatnya tidak dipikirkan. Bahkan panggilan hmm, tugas yang mestinya sudah segera dikerjakan, dilaksanakan tugas negara itu malah mulai berpikir tunda dulu. Nah, berarti saya hmm, bilang mengatakan bahwa
para kepala daerah yang menunda agenda-agenda negara, agenda-agenda pemerintahan, maka dia perlu dipertanyakan kesiapan dia untuk melayani rakyat dan menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Tapi itu menjadi catatan serius buat rakyat bahwa mereka itu layak tidak dipilih untuk mengurusi rakyat atau hanya untuk sekedar menjadi perpanjangan atau tangan dari partai atau petugas partai tersebut. Ini menjadi catatan kita semua. Begitu Bung Wahyu. Baik. Baik, artinya memang dalam perspektif pemerintahan idealnya pemerintah kepala negara itu harus dipatuhi ya Bang Rocky. Meskipun tadi di satu sisi Bang Rocky sampaikan ya ketua partai juga mungkin ingin menguji loyalitasnya ya kepada partai, tapi ini seharusnya tidak dibenturkan gitu kan. Nah, kemudian apa dampaknya jika kepala daerah ini tetap tegak lurus, artinya mentaati kepala partai atau tetap menjadikan partai sebagai instruksi utama dan menolak perintah presiden atau kepala negara, Bang Rocky. Iya, artinya nanti roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Dan terjadilah namanya pemerintahan yang buruk. Di satu sisi kepala pemerintahan, kepala negara, kepala eksekutif ketika menjalankan programnya, dia akan Hmm. direcoki oleh partai, kepentingan-kepentingan Ya. partai, kepentingan-kepentingan politik. Itulah menurut saya roda pemerintahan tidak akan berjalan baik, bahkan mungkin cenderung ada KKN di situ di mana Hmm. harus ada perintah partai politik yang diamankan untuk Ya. kepentingan-kepentingan politik, bahkan mungkin pembiayaan-pembiayaan politik. Nah, saya pikir Hmm. disitulah awal buruknya pemerintahan kita karena berawal dari sikap para politisi sekuler yang menjadi pengurus partai maupun menjadi pelaku bahkan menjadi pemimpin tidak menunjukkan kedewasaan bagi seorang leader, seorang pemimpin bahkan tidak menunjukkan seorang kenegarawan. Jadi Hmm. dia mungkin sebagai politikus, tetapi bukan negarawan. Jadi tidak memikirkan kepentingan negara, tapi memikirkan kepentingan politiknya atau kepentingan partainya saja. Saya pikir ini sudah waktunya untuk ada perubahan pemahaman dan Hmm. wawasan supaya para politisi ini punya wawasan yang lebih luas, punya wawasan kebangsaan yang baik. Jadi kalau mereka berteriak NKRI harga mati, di mana harga matinya kalau perintah dari pimpinan negara NKRI bisa bahasanya bisa mentahkan dengan perintah yang lain atau dinegasikan oleh perintah yang lain. Saya pikir itu jelas NKRI tidak harga mati lagi itu posisinya. Mungkin jadi partai itu yang harga mati, NKRI harga berikutnya. Saya pikir ini Hmm. menjadi kesadaran baru. Tidak boleh lagi kita ditontonkan atau dipertontonkan sikap-sikap yang aneh-aneh itu di mana Hmm. kepala negara, kepala pemerintahan memerintahkan tertentu, dia sudah dilantik oleh kepala negara sebagai kepala pemerintahan, tetapi loyalitasnya tidak kepada negara, tidak kepada pemerintah, tapi masih loyalitas kepada partai. Ini menurut saya catatan buruk. Orang pemimpin-pemimpin seperti ini harus diberikan catatan apakah layak dipilih kembali atau layak untuk didukung kembali. Karena memang ini menunjukkan ketidakdewasaan dan tidak siapnya mengabdi kepada negara dan bangsa, tidak siap juga melayani rakyatnya, tapi Hmm. masih menganggap penting melayani kepentingan partainya. Saya pikir itu menjadi catatan kita yang sangat serius di tubuh pemerintahan kita, Bung Wahyu. Kalau Baik. memang para kepala daerah ini menganggap bahwa eh, legalitas mereka sebagai kepala daerah itu sah, dilantik Hmm. oleh kepala negara, dilantik oleh pemerintah, kepala pemerintahan, maka semestinya dia loyal ke situ. Nah, tapi kalau menganggap bahwa loyalitasnya masih kepada pemimpin partai dan menganggap dia itu pemimpin dari partai tertentu, bukan pemimpin dari negara atau kepala daerah tertentu, maka semestinya nggak perlu dilantik oleh presiden, cukup Hmm. dilantik oleh ketua partai sehingga loyalitasnya jelas ke situ gitu. Jadi tidak harus punya loyalitas kepada pemerintahan, tidak punya loyalitas kepada negara, tidak punya loyalitas untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah ini menurut saya ini sesuatu yang sangat memalukan kita sebagai negara besar, negara yang semestinya memberikan contoh bagi negara-negara lain dalam hal mereka menganggapkan demokrasi kita akan lebih bagus gitu. Saya pikir ini Iya. menunjukkan praktek pemerintahan yang sangat buruk dalam konteks leadership. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Ini
disampaikan juga di berita yang sama yang di Kompas tadi Bang Rocky bahwa para pengamat politik itu menilai bahwa PDIP seharusnya segera merespon situasi ini dengan strategi yang tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik. Karena konsolidasi internal menjadi kunci dalam menjaga soliditas partai di tengah tantangan yang ada gitu dengan dinamika yang terus berkembang. Jadi publik menunggu langkah selanjutnya dari PDIP dalam menghadapi situasi politik yang semakin kompleks. Artinya para pengamat politik menyatakan bahwa PDIP ini melakukan kesalahan langkah dalam hal khususnya menolak para kepala daerah dan wakilnya ini untuk mengikuti retret. Apa tanggapan Bang Rocky? Ya, jadi yang mungkin fatal itu keluar surat secara legal Hmm, yang memerintahkan atau menginstruksikan untuk menunda bagi para kepala daerah. Itu menurut saya apa memang sangat konfrontatif gitu. iya. Kalau saja hanya disampaikan oleh beberapa pengurus yang tidak tertulis, hanya mungkin disampaikan lisan bahwa himbauan dan seterusnya mungkin tidak sejauh ini. Tapi ini kan disampaikan secara masif dan keluar di media, bahkan apa instruksi sifatnya. Nah, ini kan berarti apa membuat kepala daerah mendapatkan dua perintah dari satu perintah dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang kedua perintah dari pimpinan partai. Dua perintah ini bertolak belakang, satu melaksanakan retret, satu suruh menunda. Jadi ini dua perintah yang tidak bisa dijalankan secara sinergi. Andai perintah itu searah, mungkin tidak ada masalah. Tapi karena ini perintah ini nampak menegasikan salah satunya. Itu yang membuat menurut saya kekeliruan yang sangat apa, berpengaruh besar terhadap kepercayaan publik dan menurut saya juga ini menunjukkan kelemahan dari kematangan para politisi sekuler dalam menyikapi eh, dinamika politik yang terjadi. Kita tahulah bahwa ketika Sekjen PDIP atau Kristanto ditetapkan sebagai tersangka bahkan ditahan, itu kan Hmm, semestinya partai melakukan langkah-langkah yang lebih eh, nyata dalam membangun citranya kembali, minimal untuk menetralisir citra buruknya bahwa hmm, selevel sekjen eh, tersandung kasus korupsi, eh, tentu ini level pimpinan yang tinggi gitu. Artinya hmm, kalaulah anggota biasa, bukan pengurus partai yang levelnya sekjen. Ini kan sekjen kan orang penting di dalam partai. Itu iya, saja bisa tersandung korupsi dan ditahan. Saya pikir itu yang harus dinetralisir opini negatifnya, dampak buruknya dengan membangun citra baru gitu. hmm, Bukan malah justru membuat konfrontatif dengan kebijakan pemerintah yang baru saja melantik kepala daerah mereka. Kalau perlu mungkin kepala daerah mereka diberi bekal, dibekali instruksi bahwa jangan sampai melakukan praktek korupsi. Kalau iya, korupsi langsung dipecat dari partai. Nah, misalnya gitu kan menumbuhkan citra partai yang memperbaiki lah. Satu iya. sisi satu ke Sandung, satu sisi dibekali untuk anti korupsi. Saya pikir itu bisa membuat balancing opini, tetapi nampaknya berbeda. Nah, ini yang sangat disesalkan dan yang sangat saya sesalkan dan mungkin rakyat Indonesia sesalkan adalah ini kontraproduktif dengan kebijakan pemerintahan dan aneh karena kepala daerah yang mestinya mulai menjalankan tugasnya selaku kepala pemerintahan daerah yang mestinya menjalankan tugas-tugas pelayanan dan kepada rakyatnya sudah mulai harusnya bertugas justru ditunda karena minta untuk ditunda pelaksanaan agenda retretnya. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan ke publik, Bung Wahyu. Baik. Pertanyaan terakhir Bang Rocky, sebenarnya bantah ya bagi kepala daerah atau apa ya mungkin wali di masa pemerintahan Nabi dan para khalifah setelahnya dalam kepemimpinan Islam. Apakah ada kisah atau catatan sejarah ketika misalkan kepala daerah yang mendapat perintah lain selain dari kepala negara, Bang Rocky? Ya, kalau dalam catatan sejarah kita bisa melihat ya, agak ada perbedaan yang sangat signifikan dan serius dari pola perekrutan dan pemilihannya. Itu udah beda jauh.
bahwa kenapa dalam sistem ini partai begitu dominan karena partai yang mencalonkan dan partai berhak tidak mencalonkan. Hmm. Beda ketika di dalam sistem khilafah, kepala daerah itu diangkat dan ditunjuk oleh khalifah. Misalnya selevel gubernur itu namanya wali, selevel di bawah gubernur berarti setingkat kota atau kabupaten disebut amil dan seterusnya. Nah, itu mereka akan diangkat oleh khalifah atau kepala pemerintahan Hmm. dengan mendapatkan rekomendasi dulu dari majelis umah. Jadi kalau ada rekomendasi yang membuat kepala daerah itu dipecat, maka Hmm. khalifah langsung punya kewajiban untuk memecatnya atau menggantinya. Itu begitu simpelnya. Nah, kedua, karena khalifah itu dipilih oleh rakyat, maka rakyat menyerahkan mandatnya, bahasanya membayar, maka kekuasaan rakyat itu diserahkan kepada khalifah. Maka untuk mengangkat pejabat daerah itu mungkin setara mirip lah dengan DPR RI atau DPRD provinsi atau DPRD kota yang dimintai pendapat. Ini gubernur yang pasti DPRD, bupati ini tidak pro kepada rakyat, apa tidak melayani rakyat, minta Hmm. diganti, itu bisa langsung diganti oleh khalifah. Jadi begitu simpel. Nah, inilah yang mestinya kita coba untuk membanding-bandingkan bagaimana kekacauan dalam sistem hari ini dan peran partai hari ini yang harus dalam sistem pemerintahan Islam itu, kalau peran partai politik itu memberikan nasihat, memberikan saran, bukan apa tadi itu membuat kebijakan yang konfrontatif dengan kebijakan yang ada. Tapi dia memberikan kritik boleh, memberikan saran boleh, memberikan nasihat boleh. Semestinya itulah peran dari partai politik dan peran dari ormas kalau ada itu. Nah, hari ini sudah banyak yang over perang maupun berbeda dengan yang mestinya kita harapkan. Begitu, Bung Wayu. Baik, Masya Allah. Sebenarnya Islam sangat simpel ya dan efektif, Bang Rocky. Meskipun ada kesamaan, tapi yang dipastikan bahwa ketika di dalam sistem pemerintahan Islam yang eh, di hukum yang diterapkan adalah sesuai dengan hukum-hukum Islam ya, Bang Rocky. Baik, Bang Rocky, kita Ya, benar. sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup acara kita tentang tema dilantik Prabowo tapi diminta tunda retret Megawati, ikut perintah siapa? Nah, mungkin sahabat Wai ingin mendengarkan closing statement terkait tema ini. Silakan, Bang Rocky. Sebetulnya begitu. Kebetulan dia yang presiden hari ini, ya mestinya ditaati gitu. Ya. Sebagai kepala daerah. Kecuali kalau Anda tidak ingin menjadi kepala daerah yang disahkan dilantik oleh presiden, maka tunjukkan itu secara tegas dan secara gentle bahwa mundur gitu aja. Dan itu lebih gentle. Saya tidak bisa kerja dengan apa gaya begini maka menyatakan mundur. Kan selesai itu. Lalu bagi partai politik bukan menyikapi kebijakan itu dengan kebijakan yang kontraproduktif dan membingungkan kadernya. Mestinya dia mengkritik keras itu. Kebijakan yang dilakukan Prabowo terkait retret ini fungsinya apa? Layak tidak Hmm. dilakukan begitu? Apa Hmm. manfaatnya bagi rakyat? Nah, itu kritiklah yang keras. Ya. Oposisilah di situ gitu. Kritik semua kebijakan, dan bagi yang dikritik, Presiden harus jangan tipis kuping. Justru Hmm. kritik itu adalah energi positif untuk membangun dan memperbaiki kebijakan yang lebih baik ke depan. Jadi ini dua pihak ini. Jadi satunya kewajibannya mengkritik, bukan malah membuat kebijakan baru atau membingungkan kadernya, tetapi kritiklah yang sekeras-kerasnya dan sebaik-baiknya. Nasihatilah penguasa itu supaya berjalan lurus dengan seluruh-seluruhnya, dan kalau betul-betul ingin barokah, maka nasihati dia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang sesuai dengan syariat Islam. Yang memang Hmm. dalam Islam memang diatur berbagai kepentingan-kepentingan politik rakyat, dan itu yang harusnya dikerjakan. Dan tentu itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Saya pikir itu yang harusnya dilakukan sehingga rakyat tetap terlayani, rakyat tetap diberikan apa namanya hak-haknya, dilayani, disejahterakan. Jangan rakyat hanya dibebani dengan berbagai pungutan, berbagai beban pajak dan seterusnya.
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sedikit menarik dan membebani rakyatnya dengan pajak, tetapi memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya. Jadi semakin banyak membebani rakyat, berarti pemerintahan semakin buruk. Nah, kita ingin praktek pemerintahan yang baik, ya tentu pemerintahan yang baik dengan sistem yang terbaik. Demikian Bung Wayu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya. Dan kepada sahabat Wayu yang ingin memberikan komentar ataupun mendapat tentang tema kita dilantik Prabowo tapi diminta tunda retret Megawati, ikut perintah siapa? Silahkan. Apakah setuju ketika kepala daerah itu mentaati tegak lurus tadi dengan perintah kepala negara, atau justru tadi eh, kayaknya nggak pede dan kemudian mengikuti arahan dari ketua partai. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bang Rocky. Mudah-mudahan bisa memberikan insight baru kepada sahabat Wai semua. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi. Dan kepada Bang Rocky, saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.